Halo, perkenalkan nama saya Sania Barula dengan kode asisten SAN. Halo, kenalin nama aku Fiona Lisa Octavia. Kode asisten aku Pio. Pio. Oke, jadi di sini kami akan mencari nilai V-in dan mencari nilai impedansi. Ketika resistornya ini 4,7K dan ketika resistor ini bernilai 10K. Nah, di sini udah ada rangkaiannya dan kita pakai analisis transien untuk runningnya nanti. Dan terus juga kita pakai sine untuk membentuk gelombangnya. Nah, ini langsung di running aja. Pertama kita akan mencari nilai V-in-nya dulu. Nah, untuk mencari nilai V-in, eh, caranya kayak cari nilai tegangan aja, tapi di ujung rangkaian, di dekat V-in-nya ini. Nah, di black screen-nya udah keluar gelombang di sini, dan di sini udah muncul nilai V-in-nya. Jadi kita bisa lihat nilai V-in ketika resistornya 4,7K itu adalah 5,999 volt dan bisa dibulatkan menjadi 6 volt. Seperti itu. Oke. eh, untuk yang nilai resistornya 10K, dia memiliki nilai V-in yang sama juga karena yang diganti hanya resistornya saja dan sumbernya itu tetap sama. Kayak gitu. Jadi eh, nilai V-in-nya nanti akan sama. Oke, selanjutnya setelah mencari nilai V-in, kita akan mencari nilai impedansi. Nah, untuk mencari nilai impedansi itu kita masih pakai sin AC3. Nah, ini udah ada rangkaiannya juga. Yang pertama kita akan mencari nilai impedansi ketika resistornya bernilai 4,7 kilo atau 4,7K. Ini tinggal di running aja. Nah, kita tidak pakai lagi transient, tapi kita pakai AC analyze. Nah, type of sweep-nya ini diganti sama linear. Terus number of points-nya itu diganti pakai 10, start frekuensinya 10, sama stop frekuensinya ini 20K. Nah, udah. Terus kita cari nilai V-in-nya dulu yang ada di sini. Udah ketemu nilai V-in, terus kita cari nilai arus yang ada di R1. Nah, kalau udah kayak gini, yang derajat bagian kanan ini kita download paste dulu, kita hilangin. Terus kemudian kita cari nilai impedansi karena rumusnya impedansi itu V per I. Jadi kita langsung masukin rumusnya aja. Ini di copy dulu, terus tinggal di delete. Terus kita masukin ke sini, tinggal dibagi I-nya tadi, jadi V per I. Terus ininya diganti first juga, tinggal di okein. Nah, di sini itu kita ganti pakai linear. Nah, karena di jurnal itu disuruh carinya itu impedansi bentuk polar, jadi kita nanti pakai nilai magnitude sudut fasa. Dan karena di jurnalnya juga frekuensinya adalah 15 kHz, jadi kita arahin frekuensinya ini sampai dia di 15 kHz. Nah, ini udah nyampe di frekuensi 15 kHz. Jadi untuk nilai impedansinya itu nanti dia impedansi sama dengan magnitudo sudut fasa karena magnitudnya 4,72 berarti nanti nilai impedansinya adalah 4,72 sudut karena fasanya min 5,8 derajat dan tidak usah negatifnya tidak perlu disertakan. Jadi nanti tinggal ditulis aja 4,72 sudut 5,87 derajat. Seperti itu.
Mungkin untuk impedansi ketika nilai resistornya 10K, itu bisa teman-teman coba sendiri aja. Caranya juga sama, jadi bisa dicoba-coba aja. Gitu. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Kita akan mencari bentuk gelombang pada rangkaian RC. Nah, di rangkaian RC ini nanti kita akan mencari bagaimana sih bentuk gelombang input segitiga, gelombang output segitiga, kemudian gelombang input persegi dan gelombang output perseginya. Nah, di sini udah ada rangkaian untuk gelombang input dan output segitiganya. Udah ada rangkaiannya dan kita juga pakai pulse nilainya segini-segini. Terus juga udah pakai analisis transien buat runningnya nanti. Jadi ini tinggal di run aja. Sebelumnya kita akan cari nilai input segitiganya, yaitu kita klik aja di sini. Nah, gelombang segitiganya itu nanti akan berbentuk seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengamati perbedaan gelombang input dan outputnya. Kemudian kalau udah kita lanjut lagi buat lihat gelombang outputnya. Untuk gelombang outputnya kita cukup klik aja di sini. Nah, gelombang output dari segitiga ini adalah seperti ini ya teman-teman. Perubahan gelombang rangkaian RC apabila inputannya itu segitiga seperti itu. Kemudian setelah selesai kita akan lanjut lagi untuk mengamati bentuk gelombang yang persegi. Nah, buat yang persegi itu ini udah ada rangkaiannya juga. Kita pakai pulse juga dan pakai analisis transien juga. Nah, tinggal di running aja. Kita akan mengamati bentuk gelombang input dari persegi ini. Nah, kayak gini. Untuk gelombang input dari rangkaian persegi pada rangkaian RC itu seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa bandingkan sama sama gelombang outputnya. Nah, untuk gelombang outputnya kita cukup klik di sini juga. Nah, jadi untuk gelombang output dari rangkaian persegi ini adalah segitiga. Jadi ketika tadi inputnya persegi, maka outputnya dia ini segitiga. Seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mengamati bagaimana perbedaannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum bagian pengamatan bentuk gelombang, yaitu gelombang sinusoidal. Setelah teman-teman membuka aplikasi Altispice, langsung saja membuat lembar kerja baru dengan cara klik New Schematic, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya yaitu buatlah rangkaian sesuai dengan gambar yang diperintahkan pada modul. Nah, di modul tersebut membutuhkan komponen R atau resistor. Selanjutnya komponen induktor. Selanjutnya, jangan lupa untuk menambahkan sumber tegangan dengan cara tuliskan di sini voltage, lalu klik OK. Lalu hubungkan komponen satu dengan komponen yang lain dengan klik wire. Setelah itu, jangan lupa untuk letakkan ground di bagian bawah. Lalu hubungkan dengan rangkaian. Setelah itu, tambahkan komponen Vin dengan cara klik label net. Tuliskan Vin, dan untuk port type-nya diubah menjadi input. Klik OK. Maka letakkan pada bagian terminal positif di atas sumber tegangan.
Setelah itu untuk VC-nya klik label net, tuliskan VC, dan untuk port type-nya diubah menjadi output, lalu klik OK. Setelah itu hubungkan dengan rangkaian. Nah, setelah rangkaiannya jadi, jangan lupa untuk memasukkan nilai komponen. Untuk resistor 10 kilo, klik OK. Dan untuk induktor 10 mili, klik OK. Dan untuk sumber tegangannya, teman-teman bisa klik kanan pada sumber tegangan, lalu pilih Advance. Dan untuk functionnya pilih Sine. Masukkan nilai amplitude-nya 6 volt, dan untuk frekuensinya 15 kHz. Dan jangan lupa juga untuk isi pada AC analisisnya 6. Klik OK. Setelah itu, klik Run pada menu toolbar. Dan untuk analisisnya kami di sini menggunakan transient. Masukkan stop time-nya sebesar 1 mili. Klik OK. Setelah itu maka di layar Anda akan muncul seperti ini. Dan untuk mencari nilai Vin, teman-teman bisa klik pada komponen Vin, maka akan muncul kursor berwarna merah. Klik kanan, klik kiri. Dan untuk melihat secara detail nilai Vin-nya, teman-teman bisa klik kiri yang berwarna hijau ini. Nah, akan muncul window seperti yang ada di bawah kanan ini. Selanjutnya untuk VC-nya teman-teman bisa klik lagi. Nah, akan muncul berwarna biru ini, dan untuk melihat detailnya teman-teman bisa klik kiri lagi. Akan muncul di bawah seperti ini. Mungkin itu saja untuk langkah-langkah praktikum bentuk gelombang sinusoidal. Selanjutnya saya akan menjelaskan gelombang segitiga. Jelaskan cara merangkai rangkaian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gelombang segitiga. Karena video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk membuat rangkaiannya, sekarang saya sudah membuat rangkaian untuk gelombang segitiga. Langsung saja kita masukkan nilai komponennya. Untuk resistor, nilainya 1K. Klik OK. Dan untuk induktor 10 mili. Dan untuk sumber tegangannya pilih Advance. Lalu untuk fungsinya berbeda. Untuk gelombang segitiga menggunakan pulse. Lalu masukkan V inisialnya -6. V on-nya 6. Untuk T delay-nya 0. Untuk T rise-nya 295 mikro. Dan untuk T fall-nya 295 juga. Untuk T on-nya 1N. Satu nano. Dan untuk T period-nya 590 mikro. Lalu jangan lupa untuk AC amplitude-nya 6. Klik OK. Setelah itu klik Run pada menu toolbar. Dan untuk analisisnya di sini kami menggunakan transient juga. Untuk stop time-nya 4 milisekon. Kita masukkan 4 milisekon. Lalu klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Dan untuk mencari nilai Vin-nya, teman-teman bisa klik kiri. Sudah terlihat pada kursor merah ini, klik kiri. Nah, maka akan muncul pada grafik seperti ini, gelombang segitiga. Dan untuk outputnya VC, teman-teman bisa klik kiri lagi, maka akan muncul seperti ini.
grafik outputnya. Dan untuk melihat detail nilai Vin-nya, teman-teman bisa klik kiri pada berwarna hijau ini, maka akan muncul seperti ini. Dan untuk nilainya yang vertikal ini ya. Dan untuk VC-nya, V outputnya, teman-teman bisa klik kiri pada grafik yang berwarna biru ini. Nah, akan muncul seperti ini. Mungkin untuk langkah-langkah praktikum pada gelombang segitiga ini hanya sampai sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum pengamatan respon frekuensi. Langkah-langkah praktikum pengamatan respon frekuensi. Di sini saya telah membuat rangkaiannya. Selanjutnya, kita masukkan nilai komponennya sesuai yang diperintahkan pada modul. Untuk komponen resistor sebesar kita masukkan 4,7 kilo. Klik OK. Lalu untuk kapasitor 22 nano. Klik OK. Dan untuk sumber tegangan, kita klik kanan, pilih Advance. Dan untuk fungsinya kita pakai Sine. Dan jangan lupa untuk AC amplitude-nya masukkan nilainya sebesar 6 volt. Lalu klik OK. Setelah itu kita simulasikan dengan cara klik Run pada menu toolbar. Dan untuk analisisnya di sini kita gunakan AC analisis. Masukkan type of shift-nya yaitu octave. Dan untuk number of point-nya sebesar 10. Start frekuensinya 10. Dan untuk stop frekuensinya sebesar 20 kilo. Lalu klik OK. Maka di layar Anda akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita klik komponen VC-nya atau V output-nya. Klik kiri. Dan juga Vin-nya. Klik kiri. Selanjutnya, klik kanan pada Vin yang berwarna biru ini. Lalu copy. Dan delete di stretch. Selanjutnya, kita paste ke VC ini dengan cara klik kanan, slash dibagi dengan Vin. Lalu untuk attach kursornya force, lalu klik OK. Selanjutnya untuk dB ini kita akan ubah menjadi linear dengan cara klik kanan, bisa terlihat klik kanan, lalu ubah linear, lalu klik OK. Selanjutnya yaitu hapus komponen imajinernya dengan cara pada sebelah kanan ini klik kanan, lalu don't plot, pencet ini don't plot, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai frekuensi cutoff-nya, yaitu dengan cara tarik kursor ini mencapai maksimum sampai kursor ini mencapai nilai real-nya sebesar 707 mili. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Untuk magnitude-nya nanti kita lihat harus sebesar 707 mili. Kalau semakin ke atas nilainya semakin besar, maka kita turunkan sampai mencapai 707 mili atau mendekati. Nah, karena yang mendekati di sini 706 mili, maka kita gunakan untuk frekuensi cutoff-nya. Teman-teman bisa lihat di bagian ini yang saya kursorkan ini. Teman-teman bisa lihat ini untuk nilai frekuensi cutoff-nya. Mungkin itu saja penjelasan dari langkah-langkah praktikum untuk pengamatan respon frekuensi. Terima kasih.